Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak Indonesia. Nah, ini perdana kita sudah lama nggak syuting ke peternakan sapi. Kali ini kita datang ke peternakan sapi di wilayah Kediri. Nah, penasaran, nanti kita langsung berkenalan dengan beliau yang ownernya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mas. Arjun Pak, saya dari Sahabat Sapi, mau izin nanti tanya-tanya sambil keliling kadang sakit gitu. Oke, siap. Oke, ini kebetulan di kandang saya, Nur Solikin, yang terletak di Jalan Argowilis, Desa Semen, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Kalau sini tuh maksudnya masih Kediri kota atau kabupaten? Mas. Oh, masih sudah kabupaten ya? Iya, kabupaten. Jadi dengan kota cuman berbatasan sedikit, tapi wilayahnya kabupaten. Dari itu nggih Pak, Ancur-Ancur terminal ya? Gapuro terminal, baratnya terminal. Terminal ke barat. Ke barat itu sudah masuk wilayah Kabupaten Kediri. Iya. Nah, ada yang mungkin bisa diinfokan Mas. Jadi kayak kan dikasih tahu Mas Askafi Pak, kan biasanya saya dikandangi Mas Askafi terus dikasih tahu kalau jenengan ternak gitu loh Pak. Nanti mungkin sharing-sharing lah Pak. Monggo. Misalnya niki jenengan nih untuk ternak sendiri mulai tahun pinten ngoten lho Pak? Sejak tahun 2005-2006 untuk ternak sapinya. Dan alhamdulillah di tahun sekarang kandangnya masih seperti ini, tapi saya syukuri. Populasi berapa Pak sekarang Pak ini? Total di sini kurang lebih sekitar 40-an lebih dikit. 40 gitu. Kalau boleh tahu ini langsung buahnya atau gimana Pak dulu? Ya enggak, dari sedikit demi sedikit. Karena masih belajaran juga, kemampuannya harus disesuaikan. Sedikitnya berapa Pak waktu itu? Waktu itu mulai dari 2 ekor, terus tambah lagi. Jadi sambil mengasah pengetahuan dan keterampilan beternak juga tentunya kaitannya dengan modal Mas. Iya, modal. Dan kalau peternak seperti saya ini kan modalnya harus menyesuaikan dengan banyak hal. Ini kita ambil jalan Pak. Oke, siap. Ini kalau kandangnya sistemnya apa Pak? Kalau di sini ini keraman. Keraman ya, kandang seperti. Maaf loh Pak, saya bener-bener udah lama banget syuting sapi. Jadi kalau kandang seperti ini keraman ya Pak? Iya, jadi sapi digemukkan dengan kurun waktu tertentu, nanti gemuk dijual. Tapi di saya selain menggemukkan juga ini mulai merintis untuk breeding atau juga, Pak, pembiakan. Nah ini keraman Pak. Jadi kalau sebenarnya kalau tipe kandang ada berapa sih Pak untuk kandang sapi? Ada yang tradisional biasa, terus ini nek diarani tradisional rada lebih. Kalau modern belum, tengah-tengah lah. Tapi sistemnya keraman ya Pak. Kalau ada yang dilepas liarkan gitu ada nggak Pak? Ada, itu sistem umbaran. Kalau ini intensif, jadi pakan disediakan, minum disediakan secara sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh peternak. Tapi makannya juga dipola. Kebetulan kalau pakan di sini apa Pak? Ya, pakan di sini sumber seratnya sama, yakni dari jerami, rumput gajah, kadang juga odot. Menyesuaikan dengan potensi alam yang ada. Itu untuk sumber hijauan dan serat. Untuk menu tambahannya komboran berupa ampas ketela, konsentrat, bekatul. Itu diberikan pagi hari jam 7 pagi dan sore hari jam setengah 4 sore. Pak. Iya. Kalau hijauannya juga 2 kali atau Pak? Berapa? Iya. 2 kali Ini tadi setelah dicombor Setelah makan comboran dia makan serat hijauan. Ya gini Mas. Dari jerami, limbah pertanian dan juga rumput odot. Kalau jerami gitu biasanya beli atau apa Pak kalau di sini Pak? Beli. Ini kebetulan di daerah sini tidak musim panen. Kita datangkan dari tempat lain. Kebetulan saya punya langganan. Satu red ban double itu
1.100.000, 1.200.000 lah. 1.200.000 nggih Pak. Iya, Itu dan buat serat berapa bulan biasanya kalau di sini? Untuk dengan populasi ternak sekian itu kurang lebih 1 bulan. Orang 40 ya Pak ya. Banyak. 1.240, tapi kalau dibagi kan ya hasilnya Ya, sedikit nggih Pak nggih. Iya, Maksudnya biayanya ketemunya sedikit. sedikit. Ah, ah. Kalau rumput budidayanya ini tanam sendiri Pak? Tanam sendiri. Ya, tanam sendiri. Terus apa lagi nih Pak? Kalau comboran tadi Pak, berarti untuk rata-rata per ekornya itu biasanya berapa Pak untuk biaya? Dirupiahkan. Iya, misal dirupiahkan gitu. Dirupiahkan ya kisaran antara per ekor per hari ya kisaran 20 sampai 30 ribu per ekor per hari. Tergantung besar kecilnya ya Pak ya. Besar kecilnya. Kalau yang kecil ya agak sedikit. Kalau yang besar, terus apalagi yang big size itu ya Pak itu ya. beda lagi. Ada ukuran nggak sih Pak? Berapa persen dari bobot kalau untuk comboran sendiri menurut jenengan? Lazimnya ada. Jadi paling enggak kan Iya. 1-2% itu dari berat badan. Iya. Cuman kadang kan sapi juga tidak selalu gemar dan daya makannya tidak bisa stabil. Jadi menyesuaikan. Tapi rata-rata kita beri ya kurang lebih 1-2% dari berat badan. 1-2% dari bobot nih Pak. Yeah. Ini yang di kandang penggemuan ini berarti jantan semua Pak yang di sini ya Pak? Jantan semua yang di Jantan sini. semua. Termasuk yang ini yang Nah, ini PO. PO ini. PO. Kebetulan Iya. Idul Adha ini sudah Laku Pak. Sudah terpinang. Boleh nggak dibocorin Pak? Kalau untuk PO gini sampai berapa Pak untuk kurban ini? Kalau PO di sini itu karena harganya tidak ada standarnya, Ya. harganya ukurannya senang, penghobi. Penghobi Jadi nggih. beliau tidak berkenan untuk disebutkan Nggih, berapa nominalnya. nggih. Nah, kalau yang jenis metal gini, Nggih. ini satu itu belum laku Yang mana Pak? Yang belum laku Pak? yang itu dan yang ini big size. Ini yang paling besar nggih Pak? Ya, ini yang kebetulan paling besar untuk tahun ini. Nggih. Sapi saya ini Nggih. yang diberi nama Kokokran. Kokokran nggih. Iya, namanya Kokokran dia. Karena warnanya mungkin coklat ini nggih Pak nggih. Nah, Nggih. itu. Ini bobot kisaran berapa Pak untuk ini? Ya di angka 900-an lah, lebih kurangnya. Hampir 1 ton ya Pak. Nggih, 900-an. 900-an. Nah, ini Nggih. dan saat ini sampai hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 4 ini Pak. Tanggal 4 Iya. bulan 6 2023 masih belum terpinang. Bisa itu Pak, mintanya berapa Pak untuk Ini besar ini? minta saya 70. 70 juta ya Pak? Iya. Tapi masih bisa nego nggih Pak nggih? Nego, masih bisa nego. Ini tinggi banget loh ini. Iya. 1 meter lebih loh Pak nggih. Ini 165. 165 nggih dari Puno nggih. Iya. 165. Dari sini. Oh, belum dari Puno nggih? Belum. Jadi saya saja 165. Dengan saya sepadan. Nggih. Nah, ini panjangnya ya wis. Iya, dawa ini lah. panjang banget ini. Nah, nek dawane dawa, dhuwure-dhuwur, gantenge ganteng ini. Iya, ini 70 teman-teman. Memang kalau kurban-kurban kelas ekstrim harganya memang beda nggih Pak nggih? Beda dan kalau Karena nyiapinnya nggak bentar ini kalau Iya. seperti ini nih. Lihat teman-teman. Wah. Ini kalau yang ring-ring lain sampai berapa Pak? ya Kita kisaran sampai lihat. harga mulai harga 17,5. Yang mana Pak? Yang ada nggak di sana Pak? Kita sampai lihat Iya. contohnya. Kalau semacam ini ya. Nggih. Ini berapa Pak? Di angka kisaran 23 sampai 25. 23 sampai 25 nggih Pak. Ya, Kisaran bobot sampai berapa toh Pak? Ini Pak? Ini 450-an. 450 ya. Sama yang ini belum laku yang mana Pak? Yang ini ya? Ini yang metal. Metal besar ini. Ya, ini belum laku. Tapi kemungkinan kalau nggak laku itu Adha masih saya gemukkan lagi Potensi karena nggih. potensi untuk bisa jadi monster. Bobot berapa Pak untuk sekarang saat ini? Estimasi sekitar 550. Nggih. Kalau dijual sekarang sampai berapa Pak? Kalau yang Ya, kalau mintanya ya masih di angka 28 lah. 28 nggih Pak. Nggih. Nggih. Besar ini memang teman-teman. Kalau sama ini aja selisih 3 ribuan tapi besar ini loh Pak. Iya.
Dari beda jenis. Nggih. Jadi beda ras sapinya beda. Ini si mental ya Pak ya? Ya, si metal. Kalau ini kan sudah cross, metalnya metal cross. Metalnya nggih. Mungkin betinanya ini pegon, sehingga kan tampaknya seperti itu. Contoh yang lain Pak, yang di sini mungkin. Yang ini walaupun kecil, ini sudah poel. Oh, mudah memenuhi syarat nggih Pak? Sudah memenuhi syarat. Kecil, perkiraan bobot pinten Pak niki? Ini perkiraan ya sekitar 270 ke 300 kilo. Berapa Pak ini kemarin? Atau udah laku? Belum, ini minta saya 17.250. Lah ini 17 juta sudah bisa kurban nggih Pak? Iya, dengan bokong sesemok ini. Yang saya lihat bokongnya. Amit nggih Pak nggih. Ini bokongnya sesemok itu padat, berisi walaupun kecil. Itu apa Pak? Kok kecil ini memang apa jenisnya? Ya dari indukannya. Oh, dari indukannya nggih. Dan masa kecilnya perawatannya kurang. Tapi kalau dari masa dagingnya sekarang bulat nggih. Luar biasa. Nggih. Kualitasnya luar biasa. 17,5 sudah bisa berkurban. Seekor sapi jenis limosin. Limosin nggih Pak. Limosin. Oh ini maksudnya masih limosin coklat. Sudah lama nggak. Kalau yang putih si mental itu ya Pak. Ini juga limosin. Limosin. Kalau ini berapa Pak yang ini Pak? Ini Mas Bocil ini. Mas Bocil ya namanya si Bocil ini. Nggih. Si Bocil ini di kisaran harga minta saya di angka 21. Perkiraan bobot Pak? Masih bisa nego. Bocil ini kurang lebih bobotnya hampir 400. Hampir 400 gitu. Ya kurang lebihnya lah. Bisa lebih sedikit. Jenis limosin. Pak ini maaf Pak nggih, kok ada keplek telinga itu banyak Pak? Ini, Pak. Itu namanya AirTag. Iya. Kebetulan diberikan waktu vaksinasi PMK kemarin. Berarti sudah sehat nggih? Tervaksinasi, aman berarti. Aman. Sebagian AirTag-nya tidak ditindikkan tapi dikalung. Yeah. Mana lagi Pak ini yang belum laku Pak? Belum laku ini si coklat. Ini Jawa. Jenisnya apa Pak ini? Jawa ya? Sapi lokal Jawa. Sapi lokal ini. Nah, kalau lokal ini di harga 17 juta. Sama tadi malah murah ini tuh Pak. Sama yang merah 500 iya. Ketebalan bokong nggih kelihatan ya Pak. Ini untuk secara daging di sana tadi nggih. Iya, kalau postur tinggi ini, panjang badan panjang ini, tetapi ketebalan daging tebal yang kecil tadi. Selisih 500 sih Pak. Iya. Kalau orang cari yang jogrok ya yang tapi sini tapi kalau daging ada di sana. Ini udah laku Pak yang besar? Sudah, jadi kalau di sini sudah ada tanda gimana Pak? Biru-biru ada plastiknya itu adalah Sohibul Kurban, orang yang sudah mendp. Oh ini sudah. Alhamdulillah. Ini rata-rata sudah, ini sudah, ini sudah. Yang belum ini. Ini Pak, hitam ini berapa Pak? Ini. Di Blackis ini di harga 19,5. 19,5 nggih. Nggih, sebesar ini. Biasanya ngirimnya kapan Pak kalau sesuai dengan permintaan konsumen. Jadi konsumen minta dikirim malam takbir bisa. Satu hari sebelumnya atau pas hari H jadwal kita sesuaikan. Nah, ini cross. Kalau ini ini sudah cross ya, Pak? Ini cross. Ini kalau orang wis banyak pegonnya, jenis banyak pegonnya. Iya. Nih. Pak, kalau yang di breedingnya bisa dilihat ya Pak? Monggo. Yang sapi betina-betina kita Pak, ada beberapa. Kenapa Pak sekarang mulai breeding kan? Ya maaf Pak ya, kayak kebanyakan kan kalau usaha dalam artian kereman tadi ya, penggemukan itu biasanya kan cari bibit toh, Pak. Cari bibit terus digemukan. Tok jenengan ini breeding ini kenapa Pak? Untuk alasannya sendiri. Mencoba untuk tidak tergantung dengan situasi. Karena kalau kita tergantung dengan situasi pasti nanti harga naik turun pasar itu sudah pasti. Sehingga kita breeding coba sendiri. juga breeding, cuman kebetulan ini jenis dominan sapi lokal. Jadi jenisnya PO sama Pegon. Kenapa Pak kok lokal ini? Pertimbangannya apa Pak? Pertimbangan saat beli kemarin itu musimnya PMK yang paling
adaptasi ya sapi-sapi lokal. Oh, dari segi kemampuan adaptif ya Pak, Ya. dibandingkan jenis-jenis yang itu, Iya. lokal lebih adaptif ya? Lebih adaptif dan Ya. ketika minim pakan pun dia masih sangat toleran. Kalau sapi-sapi yang crossing itu biasanya pakan kurang, sudah tidak toleran. Berapa ekor ini Pak? Yang di sini ada 19. 19 ya? Ya, dari 19 ini insya Allah Iya. hampir 60% bunting. 60%. 60%. Di kawin apa Pak kalau di sini Pak? Ada yang kawin alami, Nggih. ada yang kawin dengan IB, IB nggih, inseminasi Pak? buatan. Terus maaf Pak, ini kok nggak ada atapnya tuh Pak ini? Tidak ada, ini mengembalikan konsep alam ini. Tapi nggak masalah ya Pak? Tidak masalah. Kalau di lokal tadi adaptifnya tadi ya. Iya. Ini kandangnya kalau kita lihat teman-teman, jadi kandangnya di Pak Nur ini cuma pakai ini belahan itu ya Pak. Belahan drum. Belahan drum. Oke, jadi di sini nanti tempat minum comborannya juga di sini. Oh. Habis comboran, setelah itu diberi Serat. serat. Ini berarti IB-nya jenis apa Pak? Ini karena sapi kecil-kecil saya minta kemarin itu ngisi induk Jantannya? semen jantannya itu yang lokal juga, PO dan juga Brahman. Ada beberapa yang saya isi limosin. Limosin ya, Tidak ada yang saya isi si metal. Karena terlalu besar ya Pak kalau Iya. kita. Jadi meminimkan resiko. Oh, Nah, bener-bener. Ya kayak ini dua Ini ini udah nih ya Pak? tampak bunting ini. Ini dua ini ya? Ya, ini bunting, itu bunting. Dari performanya saja kelihatan. Iya, iya. Nah ini. Ya namanya usaha Mas, bismillah, wes coba tapi diseriusi. Pak, boleh nggak Pak dibocorin kalau ring-ring dulu ibaratnya kayak ini ya Pak, modal per ekor berapa sih Pak sampean kalau yang lokal ini jenengan? Untuk Ya kisaran 6 juta lah. Lah, ternyata modal yang lokal tuh 6 juta ya Pak? Iya. Tapi sekarang mana insya Allah untung ya Pak? Iya kan belinya kan dere. Belinya dere ya. Dere. Jadi kalau seperti ini tidak boleh lah Pak, udah 6 juta. Ya enggak boleh Pak. Belinya dulu 6 juta. Iyalah terus ngarite kan ya gak diopahi nek. Maksudnya dulu jenengan beli kecil itu karena selain murah nanti ya ada peningkatan nilai ya Pak ya? Iya, jadi pertimbangannya Iya. kita sambil dia bisa besar, nanti bisa produksi, sehingga 6 juta kalau nanti dia beranak satu kali saja. Berapa Pak untuk indukan kalau lokal gini? Kalau lokal kan kisaran di angka 11 juta. 2 kali, ya wis 2 kali ya Pak, 2 kali Iya. dari harga ya untuk itu. Ya belum nanti anaknya. Anaknya, ya modal 6 juta itu, sebenarnya ternak itu modal 6 juta udah bisa ya Pak? Bisa. Tergantung, kadang-kadang orang itu punya keinginan, takut dengan modal, Iya. punya modal, tidak punya keterampilan, sehingga Maaf Pak Nur, sebentar Pak Nur. Ini apa Pak Nur yang ini Pak Nur? oh ini, Iya, ini silase. silase. Oh. Iya, dibuat camilan Nggih. di atasnya damen itu, jerami itu. Iya. Nanti sore gitu kita beri ini untuk ditaburkan di atasnya. Jadi untuk selain menambah selera makannya, Iya. juga di sini kan kebetulan ada otot yang kita giling, Iya. ditambah dengan bekatul dan juga konsentrat sehingga menambah nutrisi untuk ternaknya. Ternaknya. Gitu. Sama ini ya Pak, yang tadi Nah. belinya 1.200.000 ini nggih Pak. Nggih. Nah ini Persediaan pakan itu tiap Iya. bulan seginian ya Pak? setiap bulan. Setiap Jadi bulan segini. sebelum habis Sudah order Iya. lagi. minta didatangkan sehingga kita nggak sampai terlalu lama. Iya. Ya namanya masih tradisional Mas, jadi Iya. seadanya. Oke. Tapi ya sudah semi modern Pak. Terus ini rencana diisi juga untuk korban Ini Pak? ya ini untuk sapi-sapi jantan yang akan kita ambil dalam 1-2 hari ini. Iya. Karena kandang sana penuh, kita tempatkan di sini. Iya, iya. Terus untuk pemanfaatan limbahnya sendiri seperti apa Pak untuk kotorannya ini Pak? Untuk kotoran sampai hari ini paling-paling ya ada teman-teman petani, tetangga itu minta suruh ngambil, atau saya sendiri untuk kebun saya. Untuk kebun tanaman ya Pak? Kebun ya, tanaman odet dan tanaman buah. Iya.
itu saya bawa ke Tegalan. Ini juga masih di jenengan, Pak? Ya, kebetulan ini lahan hijauannya yang sudah dibabati rumputnya. Dan di situ mungkin nanti kalau stok Idul Adhanya melimpah ya sementara yang ada pring-pringnya itu dibuat untuk kandang juga. Biasanya untuk Idul Adha bisa keluar sampai berapa ekor, Pak? Paling tidak 40 lebih lah. 40 lebih ya? Ini sudah, untuk per hari ini sudah berapa ekor pesanan yang masuk, Pak? Per hari ini ada sekitar 20-an. 20-an masih ya? 20-an. Berarti ya udah closing separuh loh, Pak. Ya, mudah-mudahan setelah hari ini besok sudah banyak lagi yang masuk. Berarti ini kalau sehari-hari jenengan berarti pure di sini, Pak? Atau benar? Ya enggak. Oh, ada pekerjaan lain? Ada pekerjaan lain. Kebetulan di sini ini kan di kandang itu beternak itu hobi, Mas. Oh. Saya itu senengnya golek soro. Nek Jawa ngarani senengane golek soro. Jadi beternak pagi buat olahraga, sore buat olahraga. Di sisi lain juga niatnya ya golek rezeki ya, itu yang pertama. Cuman ya karena senang, jadi capek dari pekerjaan mengabdi di kampus, terus diseling-seling waktu luang kita gunakan untuk bersama dengan sapi-sapi ini. Hiburan ya, Pak? Iya, ya hiburan, ya tempat mencari rezeki. Nah itu Pak Nur, apa ini untuk ternak sapi ini terkait dengan jenengan bekerja untuk di jurusan ini, Pak? Kebetulan saya di Universitas Nusantara PGRI Kediri itu mendapat tugas di Prodi Peternakan, program studi peternakan, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains, sejak 2006 sampai sekarang. Oh, berarti dulu ternak sapinya ya? Ternak sapi tadi 2005. Bahkan kalau memelihara sapi sejak SD, Mas. SD sudah nggak? Sudah SD karena orang tua memang profesinya ya petani, juga punya ternak, sehingga membantu gitu. Terus kebetulan ya pengen lah, setiap orang kan pengen usaha sendiri. 2005 saya bismillah untuk buka sendiri, modal kecil-kecilan, dari bisa beli 1 ekor saat itu harga 7,5 jantan. Real ya, Pak? 1 ekor ya 2005? 2005 itu jantan seharga 7.500.000. Iya. Saya gemukkan, Idul Adha alhamdulillah laku 17,5. Itu perdana ya, Pak? Perdana buka sendiri maksud saya. Perdana mengikrarkan diri untuk berusaha. Terus 17,5 saya belikan 1 betina, 1 pejantan lagi. Jadi 1 jadi 2. Iya. Terus yang jantan agak gemuk saya jual, saya belikan menjadi 2. Jadi modal tidak saya konsumsi karena saat itu pengennya bisa punya modal. Akhirnya ya modal itu tak belikan sapi lagi, tidak saya kurangi serupiah pun. Malah kalau punya pendapatan lain dari usaha tani ataupun saat itu ngajar, tak masukkan untuk nambah sapi. Jadi reinvestasi ya, Pak ya? Diputer terus gitu? Puter terus. Jadi saya belum berani saat itu untuk memanfaatkan hasil dari usaha ternak saya untuk sifatnya konsumtif. Saya gunakan untuk yang produktif. Nah, ini real teman-teman, jadi dari modal awal 7,5 sekarang alhamdulillah sudah seperti ini, Pak. Tapi prosesnya ya panjang loh teman-teman. 2005 sampai sekarang 2023. Berapa tahun ya, Pak? Itu berarti ya sekitar 18-an. 18 tahun. Jadi kalau 7,5 itu kalau itu memang realnya ya, Pak ya. 7,5 itu realnya seperti itu. Jantan saat itu di atas pedet. Iya. Dan ini sekarang punya sapi yang berarti 900 ini, hampir 1 ton. Nilainya ini kata tadi 70 udah 10 kali modal awal. Ini belum yang lainnya ya, Pak. Iya. Terus yang betina tadi, pemilihan jangan membeli betina itu juga sangat diperhitungkan ya, Pak, 6 juta itu. Iya. Dan memilih lokal. Kan ya amit, Pak, kalau ada yang demen-demen hobi kan langsung milih yang bagus toh, Pak. Iya. Petinduannya. Iya, kalau orang yang sukanya
menghobi. Kalau saya kan sukanya mengekonomi. Jadi yang ekonomis diupayakan, dan di situ ada seninya. Nanti dia gemuk, dapat untung, andaikan beranak, dapat untung lagi. Aduh, luar biasa nih Pak Nur nih. Jadi tidak salah kalau Pak Nur juga ngajar, karena saya benar-benar ini tadi sedikit pun sudah tercerahkan dari Pak Nur ini. Karena ya biasanya kan langsung besar gitu tuh Pak modal. Iya, banyak yang gara-gara modalnya banyak, akhirnya dia hanya mengandalkan uangnya, tetapi tidak berani terjun sendiri. Akhirnya kalau anak buahnya bagaimana dia tidak bisa kontrol. Kalau saya ya terjun sendiri, ada teman pendamping, anak kandang, tapi dominan ya kita bagi pekerjaan. Berarti kalau untuk tips sukses ternak Pak Nur selama jenengan 18 tahun ya Pak Nur, itu uang modal belum ya? Apa belum tentu modal nggih? Belum. Jadi uang itu tidak selalu utama dalam bisnis, tapi bagaimana tekad kita dan kita punya rasa senang di situ dulu. Iya. Kalau senang itu mbok rekoso nggak kroso Mas. Lah ya ini kan biasanya nggih hamil lah Pak, jenengan ngajar kan rapi tapi malah niki Pak nggih madus rekoso nih. Tapi itu ya olahraganya loh Pak, kalau duduk-duduk aja kita kan ya kurang olahraga juga di sini. Tadi sempat melihat jenengan nyombor itu benar-benar turun sendiri nggih Pak. Iya. Dan itu juga olahraga yang termurah dan menghasilkan Mas. Kalau yang Masnya bantu bersih-bersih ini ya Pak nggih. Itu namanya Mas Sugeng gitu. Mas Sugeng nggih. Itu orang kepercayaan saya itu. Berarti 4 total sama sana 40 ekor Pak? Ya, lebih. 40 lebih nggih? Nggih. Sama Riko tadi. Nggih. Hanya 2 orang nggih ya? Iya. Hanya 2 orang. Sebenarnya memakan waktu enggak sih Pak dari segini? Tidak, paling-paling pagi. Nggih. Itu butuh waktu maksimal cuma 2,5 jam lah untuk membersihkan kandang, memberi pakan, menyiapkan minum. Itu 2,5 jam itu sudah maksimal. Kalau sore gini kan karena jumlah kotoran di belakang itu sedikit, maka paling-paling butuh waktu 1,5 jam sudah selesai. Berarti hanya potongannya 4 jam aja ya Pak sehari ya? Sehari kurang lebih 4 jam. Dan itu ditangani sendiri sama satu anak kandang. Jadi sudah bisa ya 2 orang itu mengelola segini Pak? Cukup dan turah waktu. Tapi itu pun dengan catatan beberapa pakan tadi memang ngambil ya Pak? Dan nanam sendiri ya Pak? Iya, nanam sendiri. Terus kalau jerami kita didatangkan dari rekanan. Iya. Kalau yang tadi Pak silase kalau kita waktu luang itu buat sendiri. Kalau enggak ya nitip digarapne. Oh, karena sudah punya rumputnya sendiri ya? Iya, nitip digarapne teman lebih ringkes. Wah, ini teman-teman bener-bener ini paling super nih. Iya, ini gantengnya kandang saya. Gantengnya maskotnya ya Pak? Maskotnya. Boleh dipinang teman-teman 70 juta. Tapi memang sepadan lah dengan posturnya ini seperti itu. Karena kalau yang apalagi sudah menginjak 1 ton itu kadang sudah 100 juta lebih loh Pak. Iya. Ini kalau dikalikan dengan harga daging, dikalikan dengan harga rata-rata Idul Adha, sebenarnya angka 70 juta itu juga masih bukan terlalu mahal, karena 70 juta dibagi 900 kilo itu masih ketemu berapa rupiah per kilonya. Sedangkan rata-rata teman-teman di Asosiasi Peternak Sapi Indonesia itu kan ngering harga itu untuk bobot 600 sampai 800 itu kan di angka 70 sampai 80. Untuk 900 itu 80 sampai 100 per kilogramnya. Sedangkan yang kelas 1 ton up itu di harga 120 per kilogram. Berarti kalau saya lihat bobot ini kalau reng-rengan jenengan berarti ini seharusnya sudah di angka 100 toh Pak? Kurang lebih ya. Kalau 100 kali 900 harusnya 90 nggih. Tapi di jenengan 70 ya. Pokok kalau cari sapi-sapi berkualitas, terus harga sangat bersahabat, monggo datang ke kandang saya di Jalan Argo Wilis 200 meter baratnya SMP Semen. Nah, ini kita baru tahu juga
dan ternyata benar-benar beliau breeding sendiri untuk kedepannya. Jadi Ahmed Pak, kalau breeding sendiri mungkin kedepannya harga bisa lebih murah lagi nggih Pak jenengan? Ya mengikuti ya. Oh harga mengikuti nggih. Kalau nanti murah dimarahi oleh. Asal nggih. Ya mengikuti harga mengikuti pasar. harga pasar nggih Pak nggih. Betul. Ya seperti itu. Jadi pasarnya sedang bagaimana kita ikuti. Nggih. Karena bisnis itu kan sama-sama saling untung, bukan sama-sama saling hancur. Nah itu. Jadi ini benar-benar kita tadi sambil keliling kita sudah melihat dan apa ya, mendapatkan hal yang mungkin diajarkan Pak Nur selama di kampus itu gak masuk ke sini. Ya. Aplikatif Mas. Aplikatif gitu Pak. Kalau boleh tahu jenengan di kampus sebenarnya apa? Ya memang di persapian atau apa Pak? Iya, saya kebetulan di prodi peternakan itu mengampu mata kuliah yang bidangnya sosial ekonomi peternakan, agribisnis peternakan. Jadi seluk-beluk bisnis di ternak. Jadi makanya kayak ekonomi apa harus yang cari yang tadi lokal, yang bajikan itu. Iya. Lebih gitunya ya Pak ya? Iya, jadi kalau bisa itu modalnya tidak terlalu banyak, bisa mendapatkan untung yang pantas lah. Cara. Nah, mungkin ada tambahan lagi Pak Nur? Itu. Sampun nggih? Iya. Oke teman-teman, tadi kita sudah keliling juga dan kita kasih sepil untuk harga sapi kurban dan ada edukasinya tadi dari Pak Nur. Dan ini real kisah suksesnya Pak Nur dari 7.500.000 ya Pak Nur? Iya, modal awal. Modal awal 7.500.000 sekarang Jambo. 40 lebih tuh Pak Nur? Lebih. Plus cara dihitung berapa Pak Nur? Pasnya. Ya. Dan di sana tadi berapa Pak Nur? Di sana itu 19. Nggih, yang di sini? Yang di sini ada 26 atau berapa? Terus katanya masih di petani ada ya? Dan ini masih ada yang di para petani-petani itu yang untuk pembesaran Pak ya? Iya. Dan juga babonan. Indukan, breeding dan pembesaran di para petani. Nanti kalau waktu siap kurban dibawa ke sini ya Pak, di showroomnya di sini. Oke, mungkin itu dulu. Saya akhiri dulu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.